Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga di sore hari ini, di hari Jumat yang mulia ini, dan di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk kemudian bisa bertemu kembali, walaupun hanya di dunia maya, tapi insya Allah tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi pahala kita untuk mencari setitik ilmu Allah yang ada di muka bumi ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan juga kaum muslimat wal muslimah yang kemudian termasuk kita di dalamnya. Semoga senantiasa diberikan keistiqomahan untuk terus berada di jalan Islam. Teman-teman, sahabat Indonesia Tanpa Pacaran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian, bukan kajian ya. Pada hari Jumat ini kita akan mencoba ngobrol inspiratif ya, bersama dengan seorang pemuda ya, salah yang juga sudah banyak pengalaman ya, untuk kemudian memberikan inspirasi bagi sahabat-sahabat sekalian. Beliau adalah Mas Yusuf Al-Barawi ya. Beliau adalah seorang dosen, kemudian trainer dan juga penulis. Baik, untuk mungkin mengefisienkan waktu, untuk materi kita pada ngobrol inspiratif hari ini itu bertema tentang jomblo atau nikah. Nah, materinya mungkin agak sedikit bisa dibilang agak sangar ya. Insya Allah, kenapa kemudian kita ambil tema ini? Supaya teman-teman kemudian bisa menentukan sikap, ya, apakah kemudian mau memilih jomblo atau menikah ketika kemudian sudah siap. Nah, untuk kemudian mengefisienkan waktu kepada Mas Yusuf Al-Barawi, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Kepada Mas Yusuf, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man da'a bi da'watihi wa tasawwara bi tariqihi wa tasawwara bi tariqihi wa tamasya'a bi biasanya. Allah Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih bisa bertemu. Mudah-mudahan para pendengar sekalian yang menyaksikan tayangan ini semoga sehat semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Walaupun kita masih tengah wabah seperti ini, semoga kita senantiasa terus meneguhkan keimanan kita, terus bersabar, mengharapkan Allah, hanya meminta pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dari segala macam penyakit, penyakit. Salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena jangan berilah kita
Islam dapat menjadikan Islam sebagai teman hidup kita. Para pendengar yang Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Mas Yusuf, suaranya agak putus-putus. Suaranya agak putus-putus. Iya. Suaranya agak putus-putus, Mas. Oh ya, ini mohon maaf ya, mungkin ada sedikit kendala teknis ya. Mungkin Mas Yusuf bisa coba leave dulu, keluar dulu, baru kemudian gabung lagi, ya. Keluar dulu, baru kemudian gabung lagi, supaya mungkin setelah itu baru bisa jelas suaranya. Mohon maaf ya, sahabat sekalian, ada sedikit kendala teknis. Mas Yusuf kita minta log out dulu, baru kemudian beliau akan masuk kembali. Baik, sahabat sekalian, mungkin sebelum kita melanjutkan materi kita, ada beberapa hal yang kemudian perlu saya sampaikan. Insya Allah di akhir acara ini, ya di akhir kajian ini, apabila nanti kajian sebentar sudah selesai, mohon kemudian untuk tetap menyimak dulu, karena akan ada informasi penting, ya, untuk disampaikan dan diketahui oleh teman-teman sekalian. Karena insya Allah kita punya agenda besar selama 1 minggu ke depan, ya, untuk kemudian menemani kegiatan atau aktivitas sahabat-sahabat sekalian yang ada di rumah. Ya, jadi insya Allah di akhir acara itu akan disampaikan apa kegiatan besar itu. Jadi tetap stay, tetap menyimak kajian ini sampai dengan selesai. Terima kasih. Baik, kita masih menunggu Mas Yusuf untuk kemudian ikut bergabung. Assalamualaikum Mas. Gimana? Oke. Gimana? Mungkin Mas Yusuf pakai headset nggak? Mungkin bisa coba pakai headset kembali. Karena sih suaranya agak kurang apa ya? Memang kedengaran tapi ya oke. Semakin mengecil Mas suaranya. Oke, mana Mas? Kayaknya ada gangguan teknis ya. Para Mas Olis Agak sedikit apa ya, bergema dan agak putus. Mungkin Anda usah pakai headset, dicoba agak kasih dekat lagi HP-nya. Ya, tidak usah pakai headset, dikasih dekat saja smartphone-nya, agak dekat lagi, dimajukan lagi sedikit. Ya, karena mungkin kayak headset-nya mungkin bermasalah, Mas. Ya, gimana Mas? Jelas? Mas, nggak usah pakai headset.
Ya. 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 Oke, dilanjutkan Mas, sudah agak kedengaran. Oke. Silakan Mas. Oke, saya mulai ya. Iya. Ya. Baik, ada kendala tadi ya. Saya kira kita yang bertemu di sini apalagi kita di bulan suci Ramadan, jadi ketika kita di dalam amal itu kemudian dalam hadis kalau kita lihat di masalah yang disufihi orang siapa yang menggunakan dirinya Mohon maaf Mas, agak tidak terlalu jelas. Ya, tidak terlalu jelas Mas. Ya. Kalau suara saya kedengaran ya Mas? Suara saya kedengaran, jelas. Tunggu ya. Untuk para peserta yang atau sahabat saya yang ikut menyimak, suara saya kedengaran enggak? Alhamdulillah. Suara saya. Dari sini kedengaran, Ustaz. Suara dari hostnya kedengaran enggak? Alhamdulillah kedengaran di sini. Mungkin untuk akhir. Dengar kok, dengar. Ya. Ya. Oke, coba dilanjutkan Mas Yusuf. Kayaknya kajian kita hari ini cukup menguras kesabaran. Tapi insya Allah kita coba berusaha untuk bisa didengar dengan baik oleh teman-teman sekalian. Kita menunggu sejenak ya Mas ya. Gimana Mas Yusuf? Bisa coba kedengaran suara saya enggak, Mas Yusuf? Mas Yusuf, kedengaran suara saya? Ya. Oke. Tunggu ya. Saya coba dulu.
Mas, Mas Yusuf, di sini pakai 2 handphone ya? Oke. Pada teman-teman sekalian, kami mohon agak bersabar ya. Kami tidak menginginkan ini terjadi, tapi ya qadarullah. Tapi kita berusaha untuk terus bisa berusaha untuk bisa melaksanakan kajian pada hari ini. Jadi mohon bersabar sejenak ya. Mas Yusuf, bisa kedengaran? Kayaknya sudah agak bagus ini. Bisa. Oke, ya. Ini Silakan. bagus Mas, suaranya? Oke, bagus Mas, sudah jelas sekali. Ya. Oke, silakan dilanjutkan ya Mas ya. Jadi sebelumnya kami mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Ya. Ada sedikit kendala teknis, tapi insyaallah kajian kita akan lanjutkan. Silakan Mas. Ya. Baik, mohon maaf tadi ya. Jadi tadi untung di sebelah ada toko HP, jadi beli yang satu lagi. Masya Allah, luar biasa Mas. Ya, silakan lanjutkan Mas. Saya siapkan backup tadi HP yang satu ya. Alhamdulillah ini ternyata lebih jelas ini ya. Baik, kita lanjut ya. Bahwa di bulan suci Ramadan ini pahala berlipat ganda, termasuk amalan kita dalam mendengarkan ilmu, termasuk tadi hadis yang sudah saya sebutkan ya. Mudah-mudahan tadi didengarkan hadis riwayat Ibnu Majah bahwa barang siapa yang memudahkan dirinya untuk ilmu, di situ dikatakan ilman itu walaupun satu hadis saja, satu ayat, bahwa Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Insya Allah kita yang hadir di sini semoga dimudahkan semua jalannya. Dan di hadis yang satu lagi untuk memotivasi kita bahwa ketika kita menuntut ilmu, maka malaikat itu mengepakkan sayapnya sebagai tanda bahwa ia ridho. Dalam bahasa Arab itu ridho. Ridho itu dalam hadis bahwa artinya itu kalau malaikat mengepakkan sayapnya kemudian ia ridho, artinya adalah malaikat itu mendoakan kita agar kita itu diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, memasuki materi yang diberikan ke saya ya, bahwa temanya kan jomblo atau nikah. Ya, ini agak gimana gitu ya judulnya, jomblo atau nikah. Memang bagi kita yang muslim semestinya pilihannya dua itu saja. Kalau tidak jomblo ya nikah, tidak ada pertengahan, tidak jomblo juga, tidak nikah juga, tidak ada seperti itu ya. Maksudnya dalam hal ini ya sebagaimana yang memprakarsai gerakan ini ya, ITP Indonesia Tanpa Pacaran itu. Nah, saya kira di gerakan ini ya, termasuk di YouTube, saya juga sudah buka-buka YouTube-nya Indonesia Tanpa Pacaran ini. Memang saya lihat sangat serius ya, membahas tentang fenomena pacaran ini, yang dimana memang banyak sekali anak muda, bahkan kita sangat aneh kalau ada pemuda itu barangkali ya yang gaul tidak pacaran, biasanya pasti pacaran. Nah, yang menjadi patokan dari kita sebagai seorang muslim adalah itu kan akidah kita
yaitu pandangan hidup kita. Nah, ini yang paling mendasar dalam kehidupan kita. Apa yang bertentangan dengan akidah, maka dia salah. Apa yang sesuai dengan akidah kita, pandangan hidup kita, tujuan kita, maka dia benar. Ibarat sebuah kampus atau sebuah perusahaan, dia pasti memiliki visi tertentu di dalam kampus atau perusahaan. Ketika kita menyalahi visi dari perusahaan itu atau kampus itu, maka kita akan dikeluarkan, di DO, di PHK dan lain sebagainya. Begitu pula dalam kehidupan kita. Kita punya visi, kita punya tujuan hidup, kita punya akidah. Kalau kita tidak sesuai dengan itu, maka kita kita yang salah. Nah, di dalam hidup ini kan berkaitan dengan akidah kita ya. Kita memilih apakah kita jomblo, nikah, atau kita memilih pacaran, itu kan semua ada konsekuensinya. Seperti itu. Kita mau jomblo atau nikah atau pacaran, itu ada konsekuensi. Ya, kita jomblo misalnya. Jomblo kalau kita tidak taat sama Allah dengan kejombloan kita, mudah-mudahan yang menyaksikan ini kayaknya dari nama-namanya ini jomblo semua ya. Mungkin ada juga sebagian yang sudah nikah ya. Jomblo ya harus taat. Ketika jomblo tidak taat, nah itu ada konsekuensinya. Begitu pula nikah. Nikah ketika kita tidak taat dalam aturan-aturan nikah, dalam hal agama kita, maka kita salah. Begitu pula pacaran. Ya kan? Intinya ya jomblo juga harus takwa. Ketika kita nikah ya harus takwa juga. Ketika pacaran takwa tidak. Dengan adanya pacaran ya kesimpulannya itu kita tidak takwa ya. Nah, ukuran-ukurannya akan saya gambarkan di tahap awal ini ya. Jadi saya mungkin bagi 2 poin materi yang berkaitan dengan hal ini. Yang pertama seperti ini, saya menggambarkan kalau kita ketemu dengan orang ya. Kita baru ketemu dengan orang ya dari luar kota, luar dari daerah kita baru ketemu sama dia. Biasanya pertanyaan yang paling mendasar kita tanyakan tentang orang itu apa? Biasanya yang kita tanyakan adalah 3. Kamu dari mana? Kamu ngapain datang ke sini? Kemudian nanti setelah ini kamu mau kemana lagi? Kan seperti itu. Kalau biasanya psikologis orang itu kalau dia baru ketemu, itu yang ditanyakan 3 hal itu. Dari mana, mau kemana, untuk apa ke sini? Nah, biasanya seperti itu. Ketika kita mendapat jawaban dari pertanyaan 3 pertanyaan itu, maka kita akan puas. Pasti puas itu biasanya. Oh, seperti itu. Kalau sudah itu biasanya puas. Kalau masih itu belum puas ya. Tunggu dulu baru puas. Seperti itu. Nah, tidak mungkin misalnya ada orang baru ketemu, kita tidak kenal, tiba-tiba nanya, Mas, rumus fisikanya mencari tekanan apa? Oh, ini Mas, P sama dengan F per A, gitu kan. F adalah gaya, A adalah luas bidang tekanan. Kalau kamu kebanyakan gaya, luas, maka hidupmu akan tertekan. Kan tidak seperti itu ya. Biasa kalau baru ketemu dengan orang baru, dari mana, untuk apa? Ya, biasanya seperti itu. Dimanapun tempatnya biasanya seperti itu. Dan memang 3 pertanyaan ini adalah 3 pertanyaan mendasar. Nah, kalau kita tanyakan itu kepada orang yang baru kenal, kita akan mendapatkan kepuasan ya dari jawabannya. Kemudian kalau kita tanyakan 3 hal itu pada diri kita, maka dia akan melahirkan yang namanya keimanan atau akidah kita. Kita bertanya pada diri kita ini dari mana? Ya kan? Kita berpikir, saya dari mana? Saya dilahirkan ibu saya. Ibu saya dilahirkan oleh nenek saya. Nenek saya dilahirkan oleh mamanya. Mamanya lagi sampai seterusnya ibunya, mamanya. Pasti ada permulaannya kan itu. Ya. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan bahwa manusia pertama itu adalah diciptakan oleh Allah, Nabi Adam.
Allah menciptakan manusia pertama, kemudian Allah juga menciptakan sistem yang namanya sunnatullah, yang namanya sistem reproduksi. Nah, itu kan. Bukan misalnya begini, kita nonton film ya. Kalau dulu waktu masih saya SMA, itu ada namanya film Sun Gokong ya. Sun Gokong itu diceritakan dia dari batu, kemudian batu itu meledak seperti itu, kemudian lahirlah kera gitu ya, monyet yang namanya Sun Gokong. Kemudian mungkin kalau kita tidak punya akidah, mungkin kita bisa terpengaruh. Oh, jangan-jangan dulu manusia asal mulanya itu seperti ini. Seperti Sun Gokong tadi, dari batu kemudian muncul manusia. Itulah manusia ada. Oh, jangan-jangan seperti itu. Nah, itu kalau orang tidak punya akidah yang sahih ya seperti itu. Ya, padahal yang masuk akal ya memang harus ada Tuhan ya. Karena kalau tidak ada Tuhan itu untuk akal kita ya. Tidak mungkin tadi siklus dilahirkan oleh ibunya tanpa ada permulaan itu akan sangat sulit dipikirkan oleh akal kita. Nah, ketika kita meyakini ada yang menciptakan kita, disitulah keimanan kita bahwa ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Kalau kita baca di Al-Quran, ayat yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana. Dialah yang menciptakan khalaqal insan. Kak, itu kok khalaqal insan yang menciptakan manusia? Allahnya mana di situ? Nah, itu kalau kita belajar bahasa Arab, ada namanya domir. Domir itu kata ganti. Domir itu ada yang muttasil, ada yang munfasil, ada yang namanya mustatir. Domir mustatir itu domirnya tersembunyi. Nah, contoh tadi khalaqal insan, khalaqo yang menciptakan di situ siapa? Walaupun subjeknya tidak disebutkan di situ, tetapi kalau orang yang belajar bahasa Arab itu akan ngerti bahwa khalaqo yang melakukan penciptaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk apa kita hidup? Ya, itu pertanyaan pertama tadi sudah terjawab bahwa Allah, yang kedua untuk apa kita hidup? Tidak lain tidak bukan Allah yang mengabarkan kita bahwa hidup kita itu beribadah kepada Allah. Kata Imam Malik, beribadah itu masyara'ahu minadin, mengikatkan diri kita pada agama Allah. Jadi agama itu secara luas artinya adalah mengikatkan diri kita pada agama Allah. Nah, di dalam kehidupan kita ini kan kita sudah lahir, kita sudah dewasa. Kalau dalam ilmu fikih, usul fikih, namanya kita sudah mukallaf. Mukallaf itu sudah terbebani hukum. Apa yang kita lakukan dalam perbuatan kita itu akan diminta pertanggungjawaban, akan dihisab. Pahala yang kita buat maka surga. Kalau dosa yang kita buat maka balasannya adalah neraka dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, juga dalam hal pergaulan kita kan seperti itu. Dalam mewujudkan cinta kita. Oh, ya kan? Ini juga berlaku ini tadi bahwa hidup ini untuk ibadah. Ya, begitu pula dalam hal mencintai, kita tidak boleh melanggar visi tadi. Visi bahwa kita ini hidup untuk beribadah. Ya kan? Oh, Kak, kalau orang sudah cinta, wah terserah dia dong, Kak. Ya, hidup itu bebas, mau ngapain aja terserah gue, ya kan? Gue mau ngeprank, gue mau cintai siapapun, ya terserah gue, ya kan? Seperti yang kemarin itu siapa yang YouTuber terkenal yang ditangkap polisi katanya ngeprank, ada waria dikasih apa itu sembako katanya, ternyata isi sembakonya sampah, ya kan? Akhirnya dicari polisi dan seterusnya, dikasih waria lagi. Nah, hidup terserah gue, mau mencintai terserah gue, mau pacaran terserah gue. Nah, ini ibaratnya orang kalau sekolah, kalau di kampus ya udah saya mau kuliah terserah gue, saya mau sekolah terserah gue, saya kerja di kantor, saya kerja di perusahaan terserah gue, mau apa aja terserah saya.
orang yang terserah gue kira-kira dibiarkan nggak di kampus, di sekolah, ataupun di perusahaan? Tidak kan? Pasti akan dikeluarkan. Siapa suruh terserah gue? Kan sudah diminta oleh Allah, sudah dikasih tahu oleh pimpinan sekolahnya harus seperti ini, malah tidak dia lakukan. Harus kerjakan PR, harus mengerjakan tugas kuliah, harus melaksanakan target pekerjaan seperti ini. Dia tidak lakukan, terserah gue, dikeluarkan di DO seperti itu. Nah, begitu pula dalam hal kita mencintai tadi, ya. Makanya kalau kita lihat di dalam Islam itu cinta itu tidak semua cinta itu dibenarkan, ya. Karena ada cinta KW, ada cinta hakiki. Kalau cinta hakiki itu cinta kita kepada hal-hal yang dibolehkan oleh Allah. Cinta hakiki itu cinta yang hakikat, cinta yang benar. Cinta yang datang dari Allah, kemudian kita manfaatkan untuk apa? Mencintai sesuatu yang benar. Ya, kalau cinta KW, cinta palsu, apa? Ya, cinta yang tidak sesuai dengan hal-hal yang dibenarkan. Yaitu mencintai sesuatu dengan cara yang salah. Nah, itu namanya cinta KW. Seperti itu. Bukan mahram, ya dekati, PDKT, ya kan? Melanggar visi ibadah, ya kan? Seperti itu. Nah, makanya di dalam Islam ini untuk mewujudkan melaksanakan pergaulan kita dalam kehidupan, mewujudkan rasa cinta kita itu kan cinta ini fitrah manusia, memang fitrah. Di dalam Al-Quran Mas Yusuf. Halo Mas Yusuf. Untuk melestarikan jenis kita. Nah, seperti itu. Apa namanya dalam lanjutkannya Allah memberikan aturan-aturan yang boleh nikah. Nah, nikah kan ya masyarus syabab man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika kamu mampu maka menikah. Wa man lam yastati' fa'alaihi bisawm. Tapi kalau kamu tidak mampu, berbanyaklah berpuasa, menjomblo dan banyak-banyak berpuasa, ya kan, seperti itu. Untuk meredam nafsu kita ini, ya, nafsu cinta kita itu kan ibarat air. Kalau dia dipanasi panas, ya. Kalau dia didinginkan dingin, ya. Kalau dia dibiarkan di suhu normal ya. Itulah air. Bagaimana nafsu kita juga seperti itu, kita panasi, kita pancing-pancing, kita nonton film-film Korea, kita nonton film-film cinta, ya, ada apa denganmu, ada apa dengan kau. Kemudian Dilan berapa itu 1991 dan seterusnya. Kebanyakan yang seperti itu memanas-manasi, akhirnya kepengen melakukan hal-hal yang dilarang tadi, pacaran. Ya, itu aturan yang pertama, bahwa kita itu dilarang berdua-duaan, ya kan? Yang dengan yang bukan mahram. La yakhluwanna ahadukum bi imra'atin fa inna syaitana salisahuma. Janganlah kau berdua-duaan karena yang ketiganya itu adalah setan. Jadi ada keharaman seperti itu. Dalam hal ini, ya, dua-duaan, pacaran enggak boleh. Kak, pertanyaan, kemudian ada yang bertanya, Kak, kalau pacarannya enggak dua-duaan gimana? TTM-an, teman tapi mesra, atau MTM-an, MTM, mantan tapi mesra. Nah, itu boleh tidak itu? Pertemuannya cuma lewat by phone, lewat WhatsApp, boleh tidak? Ternyata ulama juga membahas hal ini, bahwa hal-hal yang sifatnya
ungkapan rasa rindu, cinta, kasih sayang dalam hal ini itu hanya boleh ketika sudah menikah. Kalau belum menikah tidak diperbolehkan. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Maka bagi para jomblo tadi ya harus tahan itu ya. Jangan sampai kita berdua-duaan, karena yang digariskan oleh Allah adalah ibadah, adalah kita mengikatkan diri pada agama kita, yang salah satunya adalah jangan berdua-duaan dengan yang bukan mahram. Ya, dengan orang-orang yang bukan mahram kita. Mahram itu seperti apa? Banyak itu ya di buku-buku fikih dibahas siapa aja mahram kita dalam Al-Qur'an. Kalau tidak tahu siapa aja mahramnya, lihat searching di Google mahram bla bla bla. Ada juga kita membahas tentang mahram itu khusus, bab tentang mahram itu ada. Ilmul Istimah itu ada kitab. Barangkali masih bisa di searching gitu ya bukunya itu, bagaimana mahram kita itu siapa saja, kita nggak boleh berduaan ya seperti itu. Apalagi teman sekampus, teman satu sekolah, teman kerja ya, yang kita itu sama sekali bukan keluarga kita ya, itu tidak diperbolehkan. Nah, yang kedua aturannya adalah supaya kita terhindar dari maksiat pacaran ini ya, dan juga agar kita bisa melaksanakan visi kita, akidah kita, ibadah kepada Allah dalam hal pergaulan adalah menjaga pandangan. Di dalam Al-Quran kalau kita baca ayat 30 ya, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazhu furujahum. Qul lil mu'minin, katakanlah pada mukmin untuk apa? Yaghuddu min absarihim, menjaga sebagian pandangannya. Di situ ada kata min. Kalau kita lihat di ayatnya itu ada min absar, sebagian dari pandangan. Pandangan-pandangan yang seperti apa? Pandangan-pandangan yang mendatangkan syahwat. Pandangan-pandangan kepada aurat, yang sebagian aurat tidak diperbolehkan. Aurat laki-laki sudah kita tahu ya, kita pasti sudah tahu, mungkin dari SMP kita sudah tahu kalau laki-laki auratnya tidak boleh kelihatan adalah dari pusat sampai lutut. Ma baina surratihi wa rukbatihi. Aurat laki-laki itu dari pusat, antara pusat sampai lutut, itu tidak boleh kelihatan. Mau turun kampus, mau turun sekolah, mau turun ke tempat kerja, yang ditutup itu boleh ya, yang ditutup mulai dari pusat sampai lutut itu boleh. Tapi lebih bagus lagi ya seragam yang kita punya itu kita pakai, kita pakaian yang rapi dan seterusnya. Itu untuk laki-laki. Tidak boleh kita lihat selebihnya, itu tidak boleh dilihat. Begitu pula bagi perempuan ini kata Rasulullah auratnya seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Nah, itu selebihnya itu aurat tidak boleh dipandangi, tidak boleh kita nikmati. Bagi laki-laki tidak boleh kita nikmati. Itu hakikat daripada menjaga pandangan. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan syahwat tadi tidak boleh. Min absari wa yahfadu furujahum. Silakan bacanya. Wa yahfadu furujahum. Kita menjaga furuj kita. Ya, hifdzul furuj. Hifdzul furuj itu menjaga kemaluan kita. Jangan sampai kita melakukan hal-hal apa tadi? Zina. Karena di dalam ayat Al-Qur'an juga dikatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a. Dan janganlah kamu mendekati zina karena dia adalah perbuatan keji, wa sa'a sabila, dan jalan yang buruk. Ya kan? Tidak diperbolehkan mendekatinya, tidak boleh, apalagi menjalani. Jadi zina tidak boleh. Menghayal sesuatu yang berkaitan dengan zina nggak boleh. Sekalipun dalam khayalan. Ya, karena zina itu bisa zina majazi. Zina hakiki itu zina yang kelihatan mata dia melakukan perzinahan. Tapi kalau zina majazi ini hayalan, pandangan, dia melihat sesuatu yang sifatnya zina, tidak dia hindarkan, itu zina majazi. Telinganya ketika dia mendengar sesuatu yang sifatnya perzinahan, tidak diperbolehkan. Jalan menuju ke tempat berzina itu sebagian dari zina majazi. Kalau yang tadi hakiki, dia melakukan zina itu, ya, sebagaimana yang dilakukan suami istri tadi. Dia belum menikah, dia lakukan itu zina. Ya, dulu saya ingat beberapa lalu ada yang pemuda itu main TikTok, ternyata background TikToknya itu ada lelaki perempuan berzina. Wah, alhamdulillah ya, diazab sama Allah. Nah, itu kita harus hindari itu semuanya karena visi kita adalah ibadah. Nah, ini seperti itu.
Kemudian ini masih ada waktu sedikit ya sebelum tanya jawab mungkin ya. Host Mas Horis, mana ini tidak kedengaran? Dengar Mas, bisa, masih bisa. 10 masih ada menit waktu. lagi. 10 menit? Iya, iya. Oh ya. Ya, 10 menit lagi materi, setelah itu baru tanya jawab. Ya, sip, 10 menit ya. Itu aturannya. Kemudian aturan berikutnya adalah laki-laki dan perempuan itu hukum asalnya itu terpisah. Ya, hukum asalnya terpisah. Walaupun kita lihat sekarang faktanya, ya faktanya bahwa itu sangat tidak diperhatikan. Padahal semestinya harus terpisah sih. Ketika di kelas harus terpisah. Ketika di masjid ya laki-laki terpisah kan. Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Tidak ada itu di masjid, laki-laki perempuan nyampur, kemudian imamnya perempuan lagi, kan tidak diperbolehkan. Maksudnya lagi perempuan di masjid, di kelas juga seperti itu. Ketika ada acara, ya terpisah seperti itu. Nah, mestinya seperti itu terpisah. Kecuali ada hal-hal yang membolehkannya untuk bertemu, ya kan? Dalam hal ekonomi, pendidikan, kemudian dalam hal apa namanya pengobatan yang boleh di situ laki-laki dan perempuan. Dan hal-hal malah yang memang harus bisa ketemu, ya. Nah, seperti itu. Saya lihat di YouTube beberapa minggu atau beberapa hari yang lalu ya, saya lihat interaksi yang dibolehkan seperti itu ya. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini aturan-aturannya ya. Sebenarnya banyak aturan-aturannya lagi ya. Kalau saya mau bahas ini panjang sekali, tapi ada poin-poin yang penting saja, poin-poin yang berkaitan dengan tema saja yang saya sampaikan ya. Nah, kemudian hebatnya lagi di dalam Islam, kedudukan kita laki-laki dan perempuan di dalam Islam itu sama. Ya. Sama kedudukannya. Ya. Yang membedakan kita di mata Allah itu adalah apa? Takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ya, itu aja yang membedakan. Laki-laki kan dia, perempuan kan dia dia berbuat baik, pahala surga. Dia berbuat dosa, berbuat buruk, dosa neraka. Sama laki-laki berdosa. Ada Islam seperti itu. Walaupun nanti di dalam Islam itu ada kewajiban-kewajiban yang memang berbeda dalam rumah tangga misalnya. Nanti kalau kita sudah menikah, bagi yang belum menikah ya, atau yang sudah menikah mau menikah lagi, ini tidak berkaitan dengan pembahasannya. Nah, dalam menikah misalnya, itu punya tugas dan kewajiban yang berbeda, ya kan? Namun bisa saling membantu. Seperti sudah ada masing-masing siapa yang mau wajib bekerja dalam hal bekerja misalnya, yang kepala rumah tangganya laki-laki ya wajib bekerja. Kalau yang perempuan mubah saja, ya kan? Karena tanggung jawab dalam hal nafkah itu ada di laki-laki. Nah, seperti itu. Sama semuanya, tidak ada yang beda, kecuali nanti tugas-tugasnya yang wajib tadi ada perbedaan di dalam agama yang saya kira sebagian sudah mengetahui itu semua. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ini juga ada Islam itu juga memerintahkan kepada pemuda itu segera menikah. Nah, ini kalau kita jomblo terus, lebih utama semestinya pemuda itu menikah. Segera kalau ya masyarus syabab manis tato anil balik. Wahai para pemuda, jika kamu mampu di sini ya mampu melaksanakan beban-beban setelah menikah, mentalnya, fisiknya mampu, kemudian ya
nafkahnya mampu. Nah, kalau sudah mampu seperti itu, bisa mampu sekiranya kita itu sudah bisa memanage, kira-kira kita rasa-rasa ya udah nikah sudah cepat taruh, habis taruh langsung khitbah kemudian menikah. Seperti itu. Ya, tidak jadi sunnahnya kita segera menikah. Kan ada juga orang itu yang mapan, dia jomblo mapan tadi. Akhirnya mapan, dia merasa anteng saja, merasa nyaman saja. Akhirnya dia bilang begini, udah saya usah menikah, saya sudah nyaman dengan hidup saya seperti ini, saya punya bisnis, saya punya pendidikan, karir yang bagus. Ya udahlah, sudah saya usah menikah. Karena kalau saya menikah nanti, aduh itu mengganggu karir saya dan seterusnya. Wah, ini seperti ini. Kalau jangan deh. Ya karena sunnahnya kita itu bersegera untuk menikah. Yang namanya bersegera itu harus disiapkan. Ya, jadi harus disiapkan. Kita saja mau ke sekolah disiapkan, apalagi mau masuk yang namanya hidup rumah tangga itu harus disiapkan. Ya, siapkan. Jadi kalau yang sekarang yang mendengarkan ini ada niatan, ya sudah merasa mampu, ya udah cepat segerakan. Ya, segerakan menikah. Karena menikah itu lebih utama, kan? Seperti itu. Jomblo jadi gimana, Sat? Jadi jomblo itu apakah masuk neraka nantinya? Tidak juga. Kalau kita jomblo bisa menjaga, ya bagus. Jomblo dia tidak mau dia menikah, padahal dirinya tidak dia mampu, tapi dia tidak bisa menahan gejolak ini, tidak juga menikah. Wah, ini bahaya. Makanya para ulama mengatakan kalau dia itu sudah mampu menikah, sunnah bagi dia. Ya kan? Apalagi ada gejolak yang harus dia tahan, kemudian dia tidak mau menikah, itu bisa jatuh kepada keharaman. Karena kenapa? Banyak aktivitas jomblo itu maksiatnya itu gara-gara tidak menikah itu ada banyak. Ya kan? Nah, kalau kita lihat kasus-kasus aborsi dan sebagainya itu kan akibat di luar menikah tadi. Nah seperti itu ya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk tadi hal-hal agar kita kuat menghindari maksiat yang namanya pacaran ini ya apa tadi, kita jangan sampai memanas-manasi perasaan kita ya. Jangan sampai kita itu memberikan jalan pada diri kita untuk melampiaskan nafsu. Jadi tahan. Kan rumusnya simpel aja sebenarnya rumusnya. Kalau kita suka dengan lawan jenis kita, saya suka dengan orang, kita jatuh cinta sama dia lah, gampangannya seperti itu. Biasanya orang itu kan punya tipe-tipe. Ada tipe orang itu tidak mau yang terlalu ganteng. Ada juga tipe orang itu suka yang sederhana. Ada suka yang tinggi, ada suka yang pendek, ada suka sedang-sedang. Ada juga saya suka yang berkacamata. Begitu melihat yang berkacamata langsung naksir, langsung wah ini tipe gue banget ini. Nah biasanya ada kecenderungan suka itu ketika sesuai dengan tipe kita. Ya, saya dulu ada teman di kampus, adiknya itu mau dicalonkan ya sama seseorang ini akrab dengan mahasiswa tadi. Dia mau calonkan sama adiknya yang cewek. Kemudian si cewek ditawarkan, kamu mau enggak sama si itu? Ceweknya ngomong, wah saya enggak mau Kak, karena kenapa? Dia terlalu ganteng. Wah ada lagi ya, saya kira yang namanya orang ganteng itu pasti disuka. Ternyata ada juga tipe keinginan cewek itu tidak terlalu ganteng, itu ada juga ternyata. Begitu pula laki-laki ada itu kan suka tidak terlalu cantik, jangan terlalu cantik. Kenapa? Nanti kalau terlalu cantik, wah itu nanti diganggu orang, saya tidak kuat dan seterusnya. Nanti saya cemburuan dan seterusnya. Biasanya kalau sesuai dengan tipe, maksud saya kadang bisa mendatangkan rasa suka. Nah, ketika ada rasa suka itu, kita mengukur diri. Kita mampu tidak untuk menikah. Kalau tidak mampu untuk menikah, jangan bangun hubungan apapun. Itu aja intinya. Jangan bangun hubungan apapun. Tetapi kalau kita mampu, maka kita bangunlah hubungan, kita taruh sesuai dengan yang diajarkan di dalam Islam. Tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh
hal-hal yang tidak diperbolehkan kita komunikasikan tidak boleh. Ya, ketika kita mampu maka kita menikah. Itu aja rumusnya. Kalau tidak mampu jangan bangun hubungan, jomblo aja. Ya. Tapi kalau mampu maka menikah. Tapi sebelumnya kita siapkan ilmunya, siapkan mentalnya, siapkan sesuatu yang diperlukan saat membangun rumah tangga. Seperti itu. Insya Allah dengan dua cara itu kita menjomblo, jomblo yang fisabilillah. Kemudian kalau kita mampu maka kita menikah, maka dua cara inilah insya Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sesuai dengan visi kita yaitu ibadah. Dan nanti pertanyaan yang ketiga ini kan ini ke pertanyaan awal tadi, ketika kita kembali nanti kita akan kembali kemana? Kita akan kembali kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kepada Allah lah kita akan kembali mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita. Kalau kita di dunia bermaksiat, termasuk di antaranya adalah suka berdua-duaan dengan lain mahram, membicarakan hal-hal yang sifatnya mendekati zina, ada balasannya nanti di akhirat. Kita akan ditanya, kenapa kamu lakukan itu? Maka kita akan dibalas oleh Allah dengan neraka. Pasti kita tidak mau kan? Tetapi kalau kita di dunia, ketika kita mampu, kita menikah, dan ketika kita menikah, kita menjalankan aturan Allah, dan ketika kita menjomblo, ketika tidak mampu, dan kita menjomblonya, kita menjaga kesolehan kita, maka Allah akan balas dengan surganya. Dan mudah-mudahan ini yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini Mas Falis yang bisa saya sampaikan. Mungkin agak loncat-loncat sana sini karena memang waktunya terbatas ya. Insyaallah mudah-mudahan nanti waktu bisa kita ketemu lagi. Insyaallah. Oke. Terima kasih Mas. Alhamdulillah. Demikianlah tadi sedikit materi dari Mas Yusuf Al-Barawi tentang jomblo dan juga jomblo atau nikah. Nah, setelah kemudian kita sudah mendengarkan pembahasan tadi itu, maka kita sudah bisa menentukan sikap, ya. Bahwasanya kita mau memilih jomblo, kita memang betul-betul belum siap untuk kemudian menikah. Tentu jomblo itulah jomblo karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Dan ketika merasa diri kemudian sudah siap, maka dia harus menikah. Nah, terima kasih Mas. Jadi ini ada satu pertanyaan ya. Ya. Di sini ada satu pertanyaan. Dia mengatakan ini melalui bertanya secara privasi ya, melalui host. Nah, ini ada yang mengatakan bagaimana kalau kemudian dia tidak pacaran, tapi mereka berdua ini, laki-laki dan perempuan ini saling komitmen supaya nanti kemudian bisa menjaga diri supaya ketika waktunya tiba mereka akan dipertemukan dan kemudian segera menghalalkan, seperti itu. Bagaimana itu? Dengan istilahnya komitmen antara laki-laki dan pria supaya memang mereka tidak pacaran tapi membuat komitmen seolah ada ikatan di situ. Ya. Gitu. Gimana Mas? Pertanyaan membuat komitmen ya. Mudah-mudahan apa yang saya jawab nanti sedikit memberikan gambaran dan ada sedikit kepuasannya. Tapi kalau tidak puas nanti silahkan cari kepuasan di luar. Tentang itu tadi ya. Jadi harus kita pahami kalau yang bertanya ini Muslim, nah kita harus banyak belajar tentang pergaulan tadi, tata cara ta'aruf, tata cara khitbah yang benar, nanti kita pelajari ya, supaya nanti tidak tergelincir ke hal-hal yang diharamkan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ukur diri. Kalau kita mampu, ya tegas kita siapkan betul-betul nikah. Tapi kalau belum mampu, jangan buat komitmen ikatan apapun, jangan. Kenapa? Karena memang selain tidak diperbolehkan, yang kedua begini, kita komitmen nih, tapi suatu hari nanti si salah satu dari antara kalian itu ada yang suka dengan orang yang lain, gimana coba? Kira-kira ada jaminan tidak terjadi seperti itu?
Kalau sudah nanti ada yang merasa kehilangan, suka dengan yang lain, nah itu pasti ada yang tidak komitmen, pasti biasanya seperti itu. Makanya dalam Islam, ta'aruf pun itu sebenarnya kan ta'aruf ini tidak ada aturan kapan waktunya, lama sebentar, tetapi memang disarankan sebentar saja. Ya, saya punya teman itu ketika dia sudah mampu menikah, dia ta'aruf, dia minta carikan sama temannya yang juga anak-anak yang suka kajian Islam lah begitu. Nah, itu sebentar saja, begitu merasa cocok sudah selesai. Ada yang cuma seminggu, ada yang 2 minggu selesai sudah nikah. Nah, kita takutnya ketika menjalani hubungan komitmen yang seperti itu ya tidak ada batasnya. Ya kan? Karena ta'aruf itu kan ada ukurannya ya. Ukurannya yang pertama mampu, yang kedua bisa merealisasikan nikah itu dalam waktu dekat. Nah, kalau belum ada ukuran kapan kita menikah, itu berarti belum ada komitmen itu. Saya kira gak usah aja, ya kan? Nah, yang perlu kita pahami juga bahwa insya Allah jodoh itu kalau memang berjodoh pasti ketemu deh, ya kan? Ada orang itu tidak pernah kenal sebelumnya, baru ketemu sehari, ternyata jodoh, ya kan? Ada juga orang yang pacaran 4 tahun, 5 tahun pacaran, putus. Ya kan seperti itu. Karena kalau surveinya foundernya ITV ya, Mas Laut itu katanya maksimal 4 tahun ya Mas. Biasa kalau pacaran 4 tahun itu hidup segan mati tak mau ya. Seperti itu. Nah ya, jadi ikatannya harus ikatan yang benar. Kalau memang ta'aruf, ya ta'aruf betul-betul, orang tuanya harus tahu. Ya kan, keluarganya juga harus tahu supaya kita saling komitmen. Kalau yang tahu cuma kita, putus-putus saja, selesai, terserah gue, kan begitu ya. Nah, saya kira itu Mas. Mudah-mudahan ada gambaran Mas, kalau yang bertanya. Baik, terima kasih Mas atas jawaban. Bisa sedikit memberikan pencerahan kepada teman-teman kita sekalian yang bertanya seperti itu. Kemudian kayaknya baru 1 orang yang bertanya saja yang tadi Mas. Ya, belum ada yang bertanya. Tapi insya Allah mungkin karena mereka sudah paham, karena kajian ini bukan pertama kalinya. Kita sudah melaksanakan berbagai macam kajian dan juga ngobrol inspiratif lainnya. Dan juga sudah banyak juga yang bertanya di grup kami, di grup member. Dan itu kemudian sudah kita jawab. Baik, mungkin karena kita dibatasi oleh waktu, apalagi ini kami di wilayah Indonesia, kami sudah berada di wilayah Indonesia Tengah, itu sebentar lagi mau berbuka puasa. Jadi kepada teman-teman yang kemudian sudah menyimak, kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya, kesediaan waktunya untuk kemudian bisa ikut menyimak kegiatan kita hari ini. Pada Mas Yusuf Al-Barawi, kami ucapkan juga jazakallahu khairan atas kesempatannya. Ya, walaupun tadi ada sedikit kendala, tapi alhamdulillah kajian kita bisa berlangsung dengan baik. Demikian kita tutup dengan bersama-sama membaca istighfar. Ya, sebelum saya tutup, di sini kami perlu menyampaikan bahwasanya insya Allah mulai besok, ya, selama 1 minggu ke depan kita akan ada seminar akbar online, ya, yang diadakan oleh Gerakan Indonesia Tanpa Pacaran Pusat. Ini sekedar pengantarnya, ya, bisa dilihat. Oke, jadi untuk kajian kita selama 1 minggu itu akan mengangkat sebuah tema besar, yaitu kegiatan seminar akbar online dengan menghadirkan beberapa pemateri, para dai nasional, tokoh nasional, dan juga artis hijrah. Di situ ada Laode Munafar, kemudian ada Tengku Wisnu, kemudian ada Nopriyadi Hermani,
Muhammad Iwan Januar, kemudian Syarbaini Abu Hamzah, Muhammad Maliki, Yosi Al-Muzani, Akbar Nazari Muhammad, Ruwan Syah Amunu, Adi Wijaya, Rizky Awal, Zaki Ahmad Rifai, dan pasangan selebgram Uni Alfi dan Ilyas Turmudin. Insya Allah kegiatan ini kita akan untuk informasi selengkapnya itu insya Allah sebentar malam akan disebar informasinya dan teman-teman bisa kemudian mendaftarkan diri ya secara gratis. Nanti bagaimana cara pendaftarannya akan disampaikan pada saat informasi sebentar malam ba'da maghrib atau ba'da isya. Demikian ya. Kami berharap kepada teman-teman sekalian untuk kemudian bisa ikut serta dalam kegiatan seminar akbar online ini dalam rangka untuk mengisi aktivitas kita di rumah. Nah, jadi walaupun kemudian kita berada di rumah, kita tetap bisa mencari ilmu, menimba ilmu dari ustaz-ustaz yang ada di luar. Demikian kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas.